Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat semua, dan juga selamat datang di ibadah pada pagi hari ini, ibadah Minggu Biasa. Kembali kita akan mengikuti ibadah Minggu Biasa tanggal 14 September 2025 dengan tema berkat atas yang bertobat. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Bapak Anto Dwi Sujarwono. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita sejenak mengambil saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai, jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan seterusnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Ya. Ibadah Minggu Biasa tanggal 14 September 2025 dengan tema berkat atas yang bertobat. Umat diharapkan mampu menyadari bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bertobat. Dan tentunya berkat Tuhan akan melimpah atasnya, atas pertobatannya. Marilah pada kesempatan ibadah pagi hari ini, kita bersama-sama supaya dimampukan merasakan berkat Tuhan atas pertobatan-pertobatan kita. Kita akan memuji Tuhan, nyanyian pujian Kidung Jemaat 3 bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang, diko, dan selanjutnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghadap Tuhan. Marilah kita mengingat kehidupan kita sampai saat ini dalam doa pertobatan. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas keselamatan-Mu dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari sampai saat ini. Di mana kami menyadari bahwa kami sebagai manusia banyak kekurangan, banyak dosa, banyak celah yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami juga menyadari Tuhan, bahwa di setiap langkah kehidupan kami banyak yang tidak sempurna. Kadang kami melakukan dosa-dosa yang tidak kami sengaja maupun kami sengaja. Baik di dalam perkataan kami, baik di dalam perbuatan kami, maupun pikiran kami yang kotor Tuhan. Kami juga menyadari bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami. Kami juga menyadari bahwa Engkau adalah jalan keselamatan bagi kami, hingga kami boleh beroleh kekal dan boleh keselamatan atas Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, untuk itulah pada pagi hari ini yang indah ini, kami menghadap Engkau. Kami mohon pengampunan akan dosa-dosa kami Tuhan, di mana kehidupan kami penuh dengan dosa yang tidak berkenan di hadapan Engkau maupun sesama kami. Untuk itulah kami mohon pengampunan dari Engkau, sehingga kami pada pagi hari ini boleh kembali menjalani kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan kami boleh menjalani kehidupan kami berdasarkan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Bawalah kami di dalam penyertaan-Mu di setiap langkah kami Tuhan. Inilah doa pertobatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Bapak Ibu, marilah kita lengkapi doa pertobatan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam surat Yohanes yang pertama untuk ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, puji syukur, berita anugerah telah kita terima bersama, yang dimana Tuhan adalah penebus dosa kita dan Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil
walaupun kita melakukan banyak pelanggaran, Tuhan bersedia untuk menebus segala kesalahan kita. Untuk itu, marilah kita menanggapi berita anugerah pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian syukur Kidung Jemaat 446 bait yang kedua. Dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah pagi hari ini, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun, bimbing, dan berkati Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengar dan terima firman Tuhan ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang 1 sampai ke 10. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sini dengan judul perumpamaan tentang domba yang hilang, dilanjutkan dengan judul perumpamaan tentang dirham yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan."
Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Demikian firman Tuhan, sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi, Salam, Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sekalian. Apakah pagi ini bersukacita? Harapan kita bersama Bapak Ibu, walaupun di tengah pergumulan, permasalahan hidup yang kita lalui di dalam kehidupan sehari-hari, kita berhak untuk bersukacita. Ibadah pada pagi hari ini dengan tema berkat atas yang bertobat. Ya. Baik, Bapak Ibu, pernahkah ada yang pernah mengalami suatu kejadian kehilangan jam tangan? Mungkin ada Bapak Ibu yang ada di sini, atau mungkin kehilangan sesuatu yang berharga, suatu benda atau suatu yang sebenarnya sangat berharga dalam hidup kita. Bukan berarti harus kehilangan sesuatu yang mewah atau harganya fantastis. Saya akan mengambil sebuah contoh. Ada bapak yang kehilangan jam, sudah dicari tidak diketemukan. Seminggu, sebulan, hampir sampai 3 bulan baru ditemukan. Kira-kira bapak ini apa yang dirasakan ketika menemukan benda kesayangan atau jam yang hilang tadi, baru ketemu dengan waktu yang cukup lama 3 bulan. Ya, sukacita seperti tema saat ini. Lah, pertanyaan kita, kalau saya yang kehilangan, saya bersukacita. Terus kemudian karena saya menemukan jam itu. Ternyata setelah dicari-cari selama 3 bulan itu ditemukan di kotak perkakas. Jadi enggak sengaja ketika mau memperbaiki genteng yang rusak, dia melepaskan jamnya dan naruh di kotak perkakas. Nah, ternyata baru ditemukan 3 bulan. Tentunya kita akan merasa sukacita, bahagia, senang. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kalau misalkan saya yang kehilangan, kira-kira Bapak itu, Ibu, terus saya menemukannya, perasaannya gimana sih? Sama tetap sukacita atau berbeda?
Jadi gini Bapak Ibu, ketika saya yang kehilangan, saya menemukan saya sukacita. Tetapi ketika orang lain melihat saya menemukan saya sukacita, apakah orang lain itu ikut sukacita? Ya. Jadi kita akan belajar yang namanya SOB, saya bilangnya SOB, sense of belonging. Atau yang di sini bisa dikatakan adalah kadar kepemilikan, keterhubungannya. Ketika orang lain ikut bersukacita, apakah kadar sukanya, kadar senangnya, kadar bahagianya itu sama dengan kadar saya yang sebagai pemiliknya? Tidak. Ada yang bilang tidak. Tetapi ketika ada yang bilang ya, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti mempunyai SOB, sense of belonging yang luar biasa. Ikut merasakan sukacita ketika ada saudara kita yang kehilangan dan berhasil menemukannya. Nah, kita belajar pada saat ini firman Tuhan berkat atas yang bertobat. Ya, oke. Firman Tuhan telah kita baca bersama. Saya yakin ketika kita bisa merasakan sukacita yang dirasakan saudara kita, walaupun tidak ada hubungan kandung, hubungan saudara, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada saat ini belajar tentang bagaimana kita mempunyai sense of belonging terhadap saudara-saudara kita yang mungkin tidak dikenal atau jemaat-jemaat yang di sini maupun jemaat-jemaat di luar sana. Kita belajar tentang orang Farisi dan ahli Taurat seperti yang ada di gambar. Itu tidak ada hubungan atau hubungannya tidak mendalam dengan pemungut cukai maupun orang-orang berdosa. Kita telah belajar di dalam firman tadi, bahkan orang Farisi, ahli Taurat itu melarang pemungut cukai atau orang-orang berdosa itu untuk menerima ajaran Taurat. Nah, kita akan membandingkan ketika Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus sendiri itu mempunyai hubungan yang cukup mendalam terhadap pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus membiarkan orang-orang berdosa atau memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa dan pemungut cukai untuk mendengarkan sabdanya. Kita telah baca tadi di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus tampaknya tidak mempunyai hubungan yang cukup mendalam dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa. Ya. Di perikop pelayanan firman pada pagi hari ini yaitu perumpamaan domba dan dirham yang hilang. Sekilas ini kita baca hampir ada kemiripan, yang satu mempunyai 100 ekor domba, yang hilang 1. Berikutnya ada perempuan yang mempunyai 10 dirham, kehilangan 1, masih tinggal 9. Masih tinggal 9. Yesus menunjukkan seorang bersukacita ketika menemukan 1 domba yang hilang, meskipun memiliki 99 ekor domba. Mungkin kalau kita mempunyai 100 ekor domba, ketika kita kehilangan 1, mungkin tidak masalah lah, tidak terlalu berarti. Tetapi tidak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada pesan mendalam yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu mereka yang hilang bukan dibiarkan hilang, namun dicari, dirangkul kembali dan diberi kesempatan. Perumpamaan domba diibaratkan kehidupan kita dengan orang di luar kita yang tidak ada hubungan dengan kita. Mungkin Bapak Ibu
ada saudara jauh yang tersesat, tidak menemukan jalan pulang, tetapi akan sangat berharga ketika orang itu kembali ke jalan Tuhan. Nah, dirham yang digambarkan di dalam firman Tuhan pada saat ini itu menggambarkan dalam lingkup keluarga kita atau mungkin yang kita kenal. Ketika yang hilang itu mungkin anak kita atau suami kita atau istri kita, dalam satu keluarga ada yang hilang, tidak mengikut Tuhan kembali. Nah, menggambarkan sesuatu yang demikian. Apa respon kita ketika di dalam satu keluarga kita, mungkin saudara kita hilang meninggalkan Tuhan, SOB-nya itu seperti apa? Dibandingkan dengan saudara-saudara kita di luar keluarga kita, kerabat jauh yang mungkin bisa dikategorikan bukan jemaat GKJ Pekalongan, itu hilang. Sense of belonging-nya seperti apa? Ya, kita juga belajar dari pertobatan Daud. Jadi Daud itu menyadari kegagalannya sebagai pemimpin. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui dan pernah membaca, yaitu kegagalannya karena dosa-dosanya yang diperbuatnya terhadap Batseba dan Uria. Dalam pengakuan dosanya di hadapan Tuhan, pengakuannya terasa begitu otentik dengan ungkapan-ungkapan. Kalau kita pernah melihat atau pernah membaca di dalam Mazmur Daud, pelanggaranku, kesalahanku, dosaku, melakukan apa yang kau anggap jahat. Nah, penting untuk diperhatikan juga pengakuan dosa yang tulus dari Daud ini diarahkan tidak hanya mencakup kesalahan pada sesamanya saja, melainkan juga terutama dosanya kepada Tuhan. Jadi ada 2 poin yang kita pelajari dari tokoh Daud, yaitu yang pertama pengakuan dosa, tokoh yang sangat besar, raja yang sangat terkenal, raja kedua bangsa Israel yang sangat terkenal, melakukan suatu pelanggaran. Yang kedua yaitu membuka lembar baru, tentunya meninggalkan kehidupan manusia yang lama. Dalam pengakuannya ia memohon kepada Tuhan sendiri yang akan bertindak mengampuni dan memperbarui hidupnya. Nah, jadi poin yang kedua ini adalah suatu komitmen untuk membuka lembar yang baru dan menyobek lembar yang lama dalam kehidupan yang tentunya diwarnai dosa. Kita menyadari kita adalah manusia berdosa. Mungkin saya pribadi adalah manusia yang penuh dosa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita kasih karunia Tuhan sendiri yang akan memampukan kita sampai tahap ini. Kita juga belajar tentunya tidak hanya dari kisah Daud, kita juga belajar dari Rasul Paulus yang mengajarkan keteladanan dan contoh bagi Timotius untuk jemaat di Efesus. Dulu kalau kita ketahui, Rasul Paulus itu penghujat, penganiaya, ganas bagi pengikut Kristus atau bisa disebut antikristus. Tetapi sekarang pengikut Kristus melakukan pertobatan dan perubahan hidup membawa orang percaya Kristus. Dulunya yang antikristus, sekarang membawa banyak orang-orang percaya untuk mengikut Kristus. Ya. Kalau berbicara tentang Rasul Paulus, kita akan belajar mengenai sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani dengan istilah hupotuposis, atau artinya adalah contoh keteladanan, mengandung makna pola, ukuran, standar yang menjadi pegangan. Jadi waktu itu ketika di Efesus, jemaat itu mempunyai banyak pengajaran yang berbeda-beda. Tetapi Rasul Paulus ini mengajarkan kepada kita
untuk mempertahankan kehidupan mereka yang dengan beragam ajaran, tentunya pada waktu itu banyak para pemuja berhala, yaitu dengan menghayati iman dan ibadahnya di dalam Kristus dengan teguh. Jadi ada standar yang dipertahankan, standar keimanan dalam Kristus, sehingga memampukan jemaat di Efesus di tengah-tengah perbedaan ajaran. Setelah kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, warga jemaat sebagai salah satu tubuh Kristus semestinya mengembangkan yang namanya sense of belonging, yang mendalam satu dengan yang lainnya. Sense of belonging yang mendalam akan memampukan jemaat untuk bersukacita atas kehidupannya. Jadi persoalan yang dialami oleh mereka itu menjadi persoalan kita, karena ada keterhubungan, ada yang namanya suatu keterikatan. Tidak ada membedakan kadar kepemilikan. Jadi ketika kita bisa merasakan persoalan yang mereka hadapi, itu kita akan terhubung. Itulah sebabnya mereka bisa memandang bahwa yang terhilang tidak untuk disalahkan, tidak untuk dihujat, bahkan tidak untuk dihukum. Yang terhilang justru dicari, ditemukan, dipulihkan, dan disambut dengan penuh sukacita. Jadi ada peristiwa Bapak Ibu, ya tidak di gereja sini ya, di luar sana, ada peristiwa yang menarik. Yang terjadi, ada orang yang lama tidak aktif di gereja karena suatu kasus yang ia hadapi. Ya mungkin ada pergumulan, ada permasalahan, walaupun itu entah permasalahan kantor, permasalahan pribadi maupun permasalahan dengan rekan kerja atau rekan di gereja dan lain sebagainya. Ya, berniat kembali untuk aktif ke gereja. Nah, ketika ia aktif di gereja Bapak Ibu, ternyata malah menjadi bahan ejekan, bahan cemoohan, atau mungkin bahan tertawaan. Nah, akhirnya ia malah tidak mau aktif lagi ke gereja. Bagaimana agar yang hilang ini bisa kembali, apa yang dilakukan? Ya, tentunya kita harus mendekati dan dicari, bukan untuk dijauhi, diasingkan, bahkan dibenci. Kalau mereka dibenci dan dijauhi, mungkin Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah kembali. Mereka akan hilang untuk selama-selamanya. Makanya tadi ada perumpamaan domba yang hilang, punya 100, yang hilang cuma 1. Tetapi apa yang dilakukan? Seseorang yang bertobat telah mendapat berkat Tuhan. Saya ulangi, seseorang yang bertobat akan mendapatkan berkat Tuhan. Meninggalkan manusia yang lama dan memulai hidup yang baru. Dalam Tuhan tentunya akan meneguhkan kembali imannya. Sebagai sesama saudara seiman dari peristiwa tadi, kita pun harus berbagi berkat kepada orang tersebut. Bagaimana caranya? Terimalah dengan sepenuh hati. Yang jadi pertanyaan atau menjadikan kita renungan pada saat ini, misal ada orang yang demikian sudah lama tidak ke gereja, terus kemudian datang bersama-sama kita ikut ibadah, bagaimanakah respon Bapak Ibu semua? Bersediakah menerimanya dengan sepenuh hati?
Jangan kita berpikir negatif terhadap saudara kita atau malah kita curiga ya, terhadap alasan atau motifnya kembali saudara seiman. Jangan sampai ia merasa tidak diterima kehadirannya. Karena masa lalu yang gelap yang ia lupakan, ketika ia merasa kembali tidak lagi diterima atau dipertanyakan dengan cepat, ia akan meninggalkan gerejanya. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita kehilangan salah satu saudara kita dalam lingkup keluarga kita yang meninggalkan Tuhan, ataupun kita di dalam kehidupan berjemaat, pelayanan di GKJ Pekalongan khususnya, ada salah satu saudara kita yang hilang, tugas kita adalah menerimanya kembali ketika saudara kita sudah melakukan pertobatan. Mari kita dukung yang bertobat untuk kembali bisa menemukan rasa memiliki terhadap jemaatnya. Tidak hanya saja menemukan rasa memiliki, tetapi juga rasa dimiliki oleh jemaatnya. Persoalan hidupnya untuk kembali pada Tuhan adalah juga bagian dari persoalan hidup kita. Jadi ada sense of belonging. Kita bisa membantunya, kita bisa mendukungnya, kita bisa memberikan apresiasi atas keinginannya untuk kembali bertobat. Dia telah membawa berkat pertobatan dari Tuhan. Kita membantunya untuk mengalami berkat itu dalam kehidupan persekutuan kita dengan jalan menerimanya kembali dengan sepenuh hati. Ya. Berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, supaya kita mempunyai tugas pelayanan, kita menerima kembali domba-domba yang hilang. Bukan untuk membenci, untuk mengejeknya, tetapi kita menerimanya dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah Bapak Ibu serta saudara yang telah mendengarkan renungan, kiranya memampukan, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin datang ke gereja pada saat ini belum ada sukacita, ketika pulang dari gereja mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu mungkin yang kehilangan apapun di dalam dirinya, kepercayaan dirinya, kehilangan sesuatu yang berharga, terlebih kehilangan jiwa-jiwa yang meninggalkan Tuhan. Saya doakan akan segera menemukan, dan tentunya melalui pertobatan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami tidak untuk menolak orang-orang yang berdosa, seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak pemungut cukai maupun orang-orang berdosa. Bahkan mereka menganggap tidak berhak untuk menerima atau mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil dan setia. Engkau telah mengajarkan kepada kami yang namanya sense of belonging, kadar kepemilikan, ketergantungan, keterhubungan dengan saudara-saudara kami di luar sana,
ataupun di dalam keluarga kami yang berdosa, bahkan hilang di dalam meninggalkan Tuhan. Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan kami untuk bersukacita atas bertemunya saudara-saudara kami yang hilang dan kembali lagi di dalam lingkungan kami, terutama di dalam lingkungan gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kami tidak mampu, tolong Tuhan kuatkan sehingga dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan dan kami mengakui dan kami bertobat untuk mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan di sepanjang tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara, marilah kita bersama-sama di dalam kita berdoa syafaat. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Serangkaian ibadah pada saat ini kami mengucap syukur atas bimbingan, penyertaan tuntunan Tuhan. Tentunya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena pertolongan daripada Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan yang indah ini, pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kami, terkhusus di GKJ Pekalongan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada saat ini mungkin ada saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Tentunya kami berdoa kepada mereka Tuhan, Engkau memberkati di dalam kegiatan yang sedang dilakukan, aktivitas maupun pekerjaannya. Atau mungkin saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami dikarenakan karena sedang sakit, baik sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka. Saya berdoa, kami berdoa, semua jemaat di sini berdoa Tuhan, terkhusus mungkin ada domba yang hilang di gereja kami atau di keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan, sehingga kami bersukacita, kami bisa menemukan kembali dan memberikan support untuk berkat atas pertobatannya. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito selaku pendeta di dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau mampukan dan Engkau berkati di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukannya, berikanlah kesehatan dan juga untuk keluarganya, Tuhan mampukan, berikan
kesehatan, berikan kemampuan pula di dalam kesehariannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan untuk perbaikan terkhusus pelayanan di gereja kami. Berkati pula Tuhan segenap pengurus, komisi, kelompok, maupun panitia yang sebentar lagi memasuki bulan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus sendiri memampukan di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk yang mendukung proses ibadah, baik itu song leader, organis, operator LCD, soundman, maupun tim multimedia yang lain, maupun perangkat-perangkat lainnya Tuhan. Kami berdoa, biarkanlah Tuhan memampukan di dalam pelayanannya dan memberkati di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup, jodoh. Kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan telah menyediakan jodoh yang sepadan dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menempuh di dalam pendidikan, baik di sekolah tingkat dasar, menengah, atas maupun di perguruan tinggi. Tuhan bimbing mereka sehingga memperoleh dengan hasil yang memuaskan dan bisa belajar dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang berjuang melawan sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit. Dan kami percaya, kami juga berdoa Tuhan untuk Adi Yuswo, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, tentunya fisik yang sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi Tuhan senantiasa menjaga di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, banyak permohonan-permohonan kami yang mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaannya, sedang mencari sebuah pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik dan yang sesuai dengan bakat atau talentanya. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mungkin sedang aktif bekerja, yang ada pergumulan di dalam pekerjaannya, baik di kantor maupun di tempat usahanya. Kami percaya Tuhan memampukan dan tentunya menguatkan iman mereka, sehingga mereka selalu bertumbuh di dalam iman Kristen yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa juga mendoakan Pepantan Kaligawe dan Pepantan Comal. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan di dalam saudara-saudara kami yang ada di sana. Bapa Surgawi, kami tidak lupa mendoakan Kota Pekalongan. Semoga senantiasa damai, rukun, tidak ada suatu halangan apapun. Meskipun Tuhan kemarin terjadi demo dan terjadi perusakan yang anarkis Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ada perlindungan terkhusus di dalam gereja kami, di dalam kegiatan ibadah kami. Tuhan selalu memampukan dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami tercinta. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kebijaksanaan dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil dari pemerintahan pusat, daerah, provinsi, sampai tingkat yang paling rendah di kecamatan, di kelurahan, di desa maupun di tingkat RT RW. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang diputuskan
menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, apabila kami di dalam berdoa ini banyak sekali permohonan-permohonan kami yang belum kami sampaikan, tetapi Tuhan mengerti akan isi hati kami. Tuhan mampukan kami di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, apabila kami pada saat ini datang di dalam ibadah ini terselip akan pelanggaran dosa, kami mohon ampun. Semuanya ini kami serahkan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman yang barusan kita dengar bersama, apabila kita sudah mengakui dosa dan perbuatan kita, dan kita mau membuka lembaran baru, maka patut kita bersyukur, maka mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu didasari dari 2 Korintus 8, ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itulah dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari persembahan kita iringi dengan kidung pujian dari kidung Jemaat 302 bait 1 sampai dan yang ketiga. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami sangat mengucap syukur pada saat ini atas berkat anugerah yang boleh kami terima, melalui berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui pekerjaan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami menyisihkan berkat itu untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau terima dengan senang hati dan Engkau berkati, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati, sehingga dalam mengelola persembahan ini hanya hikmat yang boleh dirasakan. Bapa, kalau sebentar lagi kami juga akan menyelesaikan ibadah pada saat ini. Dan kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan berkati kami dalam kami perjalanan menuju tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh sampai di tempat tinggal kami dengan damai sejahtera. Dan apabila di dalam kami melaksanakan ibadah ada terselip dosa, kiranya juga Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Akhirnya Tuhan, suruh doa dan permohonan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, mari kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 252 bait yang pertama.
ibadah ini, marilah kita bersama-sama terima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.